Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi manna 'alaina bi'idil iftar wa khawatimi syahril anwar. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadil Mukhtar wa ala alihi wa ashabihil abrar, amma ba'du. Para pendengar sekalian sebangsa dan setanah air, bulan puasa Ramadan yang bertuah, bulan rahmat dan maghfirah dan pembebasan daripada api neraka, yang merupakan pula bulan ujian, membina penentuan dan pendidikan ke arah kebenaran, ketabahan, kerendahan hati, khusyuk, takwa, ikhlas, dan bakti, serta sosial, kini akan meninggalkan kita. Semoga dengan selesainya kita melaksanakan tugas kewajiban puasa, hilang, terhapuslah dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan kita. Tersingkirlah sifat-sifat tamak atau loba, kikir, sombong, dan terhindarlah kita dari bujukan rayu setan dan bisikan hawa nafsu, kemungkaran, kemaksiatan, dan kekejian-kekejian lainnya. Mudah-mudahan kita termasuk dalam hikmah dan makna sabda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perihal Ramadan yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman juz 3 halaman 336, dan Ibn Adi dalam kitab Al-Kamil juz 7 halaman 12 dari Abi Idris dengan isnad yang hasan, awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqu minan nar. Artinya, bulan Ramadan itu awalnya rahmat, pertengahannya maghfirat atau ampunan, dan akhirnya kebebasan dari api neraka. Hari Raya Fitrah telah diambang pintu. Apakah yang kita peroleh dan hikmah? Apakah yang telah kita petik dari bulan suci Ramadan ini? Apakah benar-benar kita berpuasa? Apakah benar-benar kita beribadah dan mengamalkan perintah Allah? Kalau iya, alhamdulillah, kita benar-benar berhari raya dengan arti dan makna yang tersirat dan tersurat. Berarti kita telah meraih rahmat, maghfirah Tuhan, dan itqu minan nar atau kebebasan dari api neraka. Berarti kita sukses menempuh rihla ruhiyah, peralihan jiwa, mental training, dan latihan-latihan yang diperintah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sampailah kita ke arah fitrah, arah kesucian dan kemenangan, yang seyogianya kita sambut dengan gembira dan syukur, dengan pakaian yang terindah dan minyak yang terharum sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam. Inilah dia Hari Raya Fitri, Hari Raya yang dimaksudkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam sabda beliau yang diriwayatkan oleh Imam Ibn Zanjaweh dan Ibn Jalaweh dalam kedua kitab Al-Musnad. Yang pertama Al-Musnad juz 1 halaman 20, kedua juz 3
halaman 134 dari sahabat Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Innallaha jalla wa ala ja'ala idal fitri liyatadzakkaran nasul fitrah. Artinya, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan hari raya fitri agar umat manusia ingat kepada fitrah, yakni saat Allah menjadikan mereka dalam keadaan suci, belum terlibat dosa dan noda. Isnad hadis ini disahkan oleh Ibn Ma'in dalam kitab Al-Iqtirah juz 10 halaman 12. Dan dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitabnya At-Tarikh juz 3 halaman 126 dari baginda Sidna Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, man ada alaihi al-idu wa lam yatasaddaq wa yatahalla bil fadail falaysa min dabil fitrah. Artinya, siapa-siapa yang tiba atasnya hari raya fitri, akan tetapi ia tidak bersedekah dan berbudi luhur, maka ia tidak termasuk ahli fitrah. Tapi, janganlah sekali-kali fitrah yang kita peroleh, hari raya yang kita jelang dengan berpuasa sebulan lamanya, dinodai dan dikotori dengan perbuatan-perbuatan mungkar, amoral, asusila, pemabukan-pemabukan, dan tingkah laku yang menjijikkan dan menyinggung norma-norma agama dan kepribadian bangsa kita. Selayaknya lah hari raya fitri di negara kita yang berpancasila dirayakan dengan prihatin, sopan santun, dan sesuai dengan real agama. Tampakkanlah rasa tasamuh, saling maaf memaafkan, solidaritas, dan jauhkanlah sifat-sifat dengki, hasud, dan permusuhan, hingga terwujud dan terbina suatu potensi umat Muhammad yang penuh tanggung jawab kepada agama, nusa, dan bangsa. Berkat wujudnya fitrah yang ditebus dengan lapar dan dahaga, harus kita wujudkan serta kita adakan pengekangan hawa nafsu dan pengamalan perintah-perintah ilahi. Idul Fitri dirayakan bukan untuk memamerkan kekayaan dan kemewahan seseorang, dan bukan pula dengan perwujudan hidangan yang bercorak ragam dan pemabukan. Tapi Idul Fitri harus mengingatkan kita kepada saudara-saudara kita yang pakaiannya compang-camping, yang perutnya rindu pada kelezatan makanan dan minuman. Idul Fitri harus menimbulkan rasa belas kasih untuk menolong mereka itu. Tidak termasuk peri kemanusiaan dan sekaligus bertentangan dengan Pancasila. Seandainya sementara kita bergembira, tapi saudara-saudara kita yang lain meneteskan air mata karena tekanan ekonomi, sedih, dan mengeluh karena kelaparan. Karenanya, marilah kita laksanakan zakat, sedekah, derma, dan amal-amal jariah. Laksanakanlah sebaik-baiknya zakat fitrah itu.
Bagikanlah dengan tertib, jujur, dan teratur. Karena itu, bukanlah hak kita, tapi hak para fakir miskin dan orang-orang yang menderita dan membutuhkannya. Jauhkanlah sifat tamak, kikir, dan egoisme. Ingatlah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Ali Imran ayat 180 yang menyatakan, "Wala yahsabanna alladziina bakhilu bima atahumullahu min fadlihi huwa khairul lahum bal huwa syarrul lahum sayatawaquna ma bakhilu bihi yaumil qiyamah walillahi mirasus samawati wal ard wallahu bima ta'maluna khabir." Artinya, janganlah sekali-kali orang-orang yang bakhil atau yang kikir dengan apa-apa yang telah Allah berikan kepada mereka itu dari karunia-Nya, menyangka bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Tapi bahkan kebakhilan itu buruk bagi mereka. Akan dikalungkan kelak di hari kiamat harta-harta yang mereka bakhilkan itu. Dan milik Allah semata-matalah segala yang ada di langit dan bumi. Dan Allah Maha mengetahui segala apa yang kalian kerjakan. Maka dengan ini, Idul Fitri sebagai pembina kerukunan dan ukhuwah Islamiyah antara orang kaya dan miskin, pembina manusia seutuhnya yang hakiki, dan sebagai pendorong komunikasi dalam landasan jiwa menuju rihlah ruhiyah untuk mengarungi bahtera Idul Fitri. Akhirnya, harapan kami, semoga Idul Fitri dapat menciptakan rasa solidaritas yang harmonis, gotong royong, dan jiwa sosial demi terwujudnya kemakmuran, kesantusaan, dan keadilan di negara kita ini. Dan kita senantiasa mendapat taufik dan hidayahnya dalam rangka menjalankan tugas-tugas agama dan negara. Dan kita sekalian pula, serta sanak keluarga dan handai tawalan kita, diberi usia panjang, melebihi umur basyariah, dalam keadaan sehat dan afiat, serta taat kepada Allah dan Rasulnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Allahumma amin. Sayyidina Muhammad Tuhal Amin. Minal aidin wal faidin lana wa li auladina wa ahli baitina wa kullu am wa antum bikhair. Ya Latif ya Khabir, utufi fima jarabbi wa bi auladi wa ahli baiti wa kafatul mustami'in al-magadir wa dabirni dabirum bi ahsan tadbir fi khairin wa lutfin wa afiyah wa surur wa ubur. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.